Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz, rajin, semangat, dan berusaha. Wasluk bihamatika sabil, wala takul kaifas sabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Saudariku, Apa yang Menghalangimu untuk Berhijab, karangan Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim dan kecintaan kita kepada kaum muslimah agar terjaga dari godaan-godaan dunia luar. Sehingga dalam buku ini di awal dijelaskan tentang subhat dan syahwat, di mana di sini subhat yang samar-samar dan syahwat yang timbul akan merubah pola pikir seseorang. Subhat yang pertama yaitu menahan gejolak seksual. Ketika seorang pemudi atau seorang perempuan dia menjaga hijabnya, menurunkan hijabnya, ataupun dalam bahasa lain yaitu menggunakan hijab atau penutup ataupun kerudung yang lebar tidak membuat seorang laki-laki melihat auratnya, maka di sini gejolak seksual seorang laki-laki akan berkurang atau akan menghilang karena beliau melihat seorang perempuan yang begitu rapat untuk menjaga kehormatannya. Sehingga ketika seorang perempuan itu berhijab, maka akan terhindar dari pemerkosaan, tindak kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada problematika di mana seorang perempuan itu membuka hijabnya, menampakkan auratnya, maka yang terjadi gejolak nafsu yang ada pada laki-laki akan memuncak sehingga timbul kekerasan seksual dan lainnya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya bahasanya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Subhat yang kedua biasanya yaitu belum mantap. Terdapat salah satu kata-kata di mana seorang perempuan berkata, "Demi Allah, saya belum mantap dengan berhijab. Jika saya telah merasa mantap dengannya, saya akan berhijab insya Allah." Maka di sini yang ukti atau seorang perempuan yang berdalih dengan subhat ini, maka alangkah baiknya beliau selalu mendekatkan kepada Tuhan dan berpikir bahwasanya hijab akan menuntun beliau atau menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat bantahan dari kata-kata tersebut, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Di buku ini pula dijelaskan banyak responden dari perempuan yang berkata bahwasanya, saya sudah menjadi muslimah yang baik, saya sudah beramal baik, sholat 5 waktu dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Akan tetapi di sini kembali lagi pertanyaan yang dilontarkan dalam buku ini, yaitu kenapa mengimani sebagian dan meninggalkan sebagian? Bukankah sudah jelas bahwasanya dalilnya tentang berhijab ataupun menutup aurat? Alangkah baiknya sebagai seorang perempuan atau sebagai muslim yang baik itu mengimani seluruhnya. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang mungkin banyak perempuan-perempuan yang berkata bahwasanya saya belum mendapatkan hidayah. Di sini hidayah atau kesempurnaan iman
terdapat 3 hal, yaitu hidayah dilalah atau hidayah yang kita usahakan dari diri kita sendiri. Kemudian hidayah taufik atau hidayah yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu carilah sebab-sebab hidayah, niscaya Anda mendapatkan hidayahnya. Jadi tidak ada alasan bahwasanya kita atau seorang perempuan belum mendapatkan hidayah, akan tetapi carilah hidayah tersebut atau sebab-sebab hidayahnya agar mendapat hidayah dan bisa menutup aurat atau berhijab. Syubhat yang selanjutnya yaitu tentang, dalam buku ini dijelaskan tentang yang kelima, yaitu takut tidak laku nikah. Di sini bahwasanya sebagai seorang muslimah, kita tahu bahwasanya sebagai seorang muslim pula kita tahu bahwasanya jodoh ataupun kematian sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sehingga kita jika berikhtiar sebagai seorang muslimah khususnya untuk berhijab dan lainnya, maka akan mendapatkan seorang pendamping ataupun yang lainnya, akan mendapatkan pendamping yang sesuai dengan diri kita atau cerminan diri kita. Jika kita ataupun perempuan tersebut berhijab, terus kemudian agamanya baik, maka insya Allah beliau akan mendapatkan seorang pendamping yang baik pula agamanya. Kemudian syubhat yang keenam yaitu ia masih belum dewasa. Nah, di sini banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya belum dewasa maka dia belum berhijab. Akan tetapi lebih baik khususnya sebagai seorang orang tua yang memiliki anak perempuan mencoba untuk dari kecil untuk belajar berhijab, sehingga nanti ketika waktunya untuk berhijab atau ketika balik maka akan terbiasa. Beda dengan seorang yang dari kecil tidak diajarkan untuk berhijab, maka ketika dewasa nanti akan risih atau akan asing dengan yang namanya hijab, sehingga lebih memilih untuk tidak berhijab. Selanjutnya yaitu syubhat model dan bukan hijab. Dewasa ini banyak sekali perempuan atau generasi muslimah berhijab, akan tetapi karena model. Beliau betul berhijab, akan tetapi menampilkan dadanya ataupun hal lainnya. Di sini sangat bertentangan sekali dengan Islam, karena Islam menganjurkan untuk mengulurkan atau memanjangkan jilbabnya atau menutupi auratnya agar aurat tersebut tertutup dan hawa nafsu atau syahwat dari lawan jenis itu tidak muncul ketika melihat seorang perempuan tersebut. Memberikan pembelajaran ataupun mencontohi generasi muslimah untuk berhijab, sehingga generasi muslimah akan terjaga, akan tumbuh sebagai generasi yang terbaik pada zaman ini.